Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Gospel Truth Cakes dengan renungan yang berjudul In Christ Part 2 Passover, saat semua disembuhkan seketika. Mujizat besar yang sering terlupakan. Bayangkan, jutaan orang Israel keluar dari Mesir dalam satu malam. Usia mereka beragam, ada anak-anak, orang tua, bahkan yang dulunya diperbudak dan disiksa bertahun-tahun. Tetapi Alkitab mencatat, dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Mazmur 105 ayat 37. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang pincang, tidak ada yang tertinggal. Semuanya sembuh instan. Kapan itu terjadi? Saat mereka merayakan Passover, Paskah pertama, menyembelih anak domba dan makan dagingnya. Paskah itu bayangan dari yang akan datang, Yesus. Peristiwa Paskah di Mesir adalah gambaran dari pengorbanan Yesus, anak domba Allah. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. 1 Korintus 5 ayat 7. Ketika kita mengambil perjamuan kudus, kita mengenang dan mengaktifkan kuasa pengorbanan Yesus yang sudah selesai di kayu salib. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. 1 Korintus 11 ayat 26. Yesus sudah mati menggantikan kita, menanggung dosa, penyakit, kutuk, dan kemiskinan. Jadi sekarang tugas kita adalah percaya, mengingat, dan menerima yang sudah disediakan. Dari Taman Eden ke Perjanjian Baru, rencana Allah tidak pernah berubah. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Sejak awal Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan menjadi wakilnya di bumi. Bukan hidup tertindas, bukan hidup sakit-sakitan. Kita diciptakan menurut gambar dan rupanya. Kita ditetapkan untuk berkuasa, menaklukkan, dan memenuhi bumi dengan kemuliaannya. Tetapi ketika dosa masuk lewat Adam, semua rusak. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, demikianlah maut menjalar ke semua orang. Roma 5 ayat 12. Namun kabar baiknya, Yesus datang sebagai Adam yang kedua untuk memulihkan segalanya, termasuk otoritas, kesehatan, dan hidup berkelimpahan yang hilang. Tuhan masih mau menyembuhkan, karena itu adalah karakternya. Sebab aku Tuhan yang menyembuhkan engkau. Keluaran 15 ayat 26. Tuhan tidak berubah, Dia tetap penyembuh. Bahkan saat bangsa Israel belum sempurna, Tuhan tetap memberi mereka tiang awan, tiang api, roti dari langit, burung puyuh,
air dari gunung batu, dan tidak ada yang sakit. Mazmur 105 ayat 39 sampai 41. Mengapa? Karena Tuhan mengingat janjinya kepada Abraham, bukan karena bangsa Israel sempurna, tapi karena Tuhan setia. Bagaimana dengan kita hari ini? Kita hidup di bawah perjanjian baru, bukan lagi berdasarkan hukum Taurat, tetapi berdasarkan anugerah dan karya salib Kristus yang sudah selesai. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mazmur 103 ayat 2 sampai 3. Jangan mau dibohongi iblis. Kalau dosa sudah diampuni, sakit pun sudah disembuhkan. Jangan duduk sebagai korban. Kita adalah anak raja, wakil Kristus di bumi. Jadi, bagaimana kita mengisi bumi dan menaklukkannya? Dengan mengenali siapa kita di dalam Kristus. Dengan hidup dari posisi sebagai orang yang sudah ditebus, disembuhkan, dan diberi otoritas. Kita bukan meminta-minta berkat. Kita hanya mengambil kembali apa yang sudah Yesus beli untuk kita. Perjamuan kudus bukan ritual, tapi pengingat kuat. Yesus sudah mati, kutuk sudah dihancurkan, kesembuhan sudah disediakan. Mari hidup layaknya anak raja yang berkuasa, yang sehat, yang bersinar memuliakan Bapa, karena itulah kita diciptakan. Siap? Yuk. Yesus tidak hanya mati untuk dosamu, Ia juga mati untuk penyakit-penyakitmu, kemiskinanmu, dan kekalahanmu. Kalau kamu masih memikul itu semua, berarti kamu sedang memikul apa yang sudah Yesus tanggung. Quote dari Andrew Wommack. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Gospel Truth Cakes. Tuhan Yesus memberkati.